Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ikhwah, para akhwat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malam ini kembali kita bermajelis di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan duduk kita di majelis ini mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya dan ketenangan untuk kita semuanya. Hampir 2 bulan atau lebih, mungkin 2 bulan kita tidak bermajelis, ya. Dan malam ini insya Allah kita melanjutkan apa yang sudah kita baca dari risalah Nurus Sunnah wa Dhulumatu apa? Al-Bid'ah, cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Pada pertemuan tahun lalu, kan udah beda tahun lalu kita membahas pada halaman akhir yaitu 50 tentang sebab-sebab terjadinya bid'ah di tengah-tengah umat, sebab tersebarnya bid'ah-bid'ah di masyarakat. Yang pertama kemarin penulis menyebutkan al-jahlu, yaitu disebabkan kebodohan karena ketidaktahuan tentang hukum syar'i, tentang ilmu syar'i, maka mereka jatuh pada bid'ah-bid'ah atau mereka mengikuti bid'ah-bid'ah. Ini pentingnya kita untuk belajar. Yang kedua, sebab yang kemarin kita bacakan adalah ittiba'ul hawa, karena sebab mengekor pada hawa nafsu, mengekor hawa nafsu, sehingga orang-orang yang mengekor hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu ini susah dinasehati, repot dinasehati, ya, karena dia harus melepaskan itu semuanya dulu, baru dia bisa menerima nasihat. Kemudian penulis melanjutkan pada halaman 51, thalithan, sebab yang ketiga muncul dan tersebarnya bid'ah adalah at-ta'alluqu bisyubuhat. At-ta'alluqu bisyubuhat, sebab yang ketiga adalah karena bergantung kepada syubhat, ay mengikuti syubhat, kerancuan di dalam agama, hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas diikuti. Fa innal mubtadi'ah yata'allaquna bisyubuhat fayaqauna fil bid'ah. Ahlul bid'ah, orang-orang yang jatuh pada bid'ah, biasanya mereka bergantung pada syubhat, mereka mengikuti syubhat sehingga mereka jatuh pada bid'ah itu. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla firmankan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba, dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Al-Quran, di dalam Al-Quran ada sebagian ayat-ayat yang muhkam dan ada sebagian ayat-ayat yang mutasyabih. Ada ayat-ayat yang sudah jelas, ada ayat-ayat yang mutasyabih yang bisa ditarik ke sana, tarik ke sini maknanya oleh orang-orang jahil atau oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha min, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, mereka ingin menimbulkan fitnah, mereka ingin menyesatkan umat, ya, dan mereka ingin mencari takwil-takwil yang lain.
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun. Adapun orang-orang yang kokoh ilmunya, orang-orang yang kuat ilmunya, mereka mengatakan amanna bih kullum min indi rabbina. Kami beriman kepada Al-Qur'an. Semua itu datangnya dari Allah. Baik itu yang muhkam maupun mutasyabih. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah mereka mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini adalah menjelaskan tentang sifat ahlul bidah, orang-orang yang jatuh pada bidah disebabkan syubhat. Mereka mengikuti syubhat-syubhat. Kemudian mereka mencari ayat-ayat yang kemudian mereka fahami sendiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebagai contoh ayat mutasyabih. Contohkan para ulama, firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna artinya apa? Sesungguhnya kami. Inna nahnu kami. Nazzalna dzikra, kami yang turunkan Al-Qur'an. Kami pula yang menjaga Al-Qur'an. Kata mereka, orang-orang Nasara, Allah mengatakan kami. Maka di situ menunjukkan Allah itu bukan satu. Maka di situ ada apa? Thalithu thalatha, ada trinitas. Mereka mengambil dan memaknai ayat itu kami adalah trinitas. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami, Allah menyebut kata-kata kami. Padahal itu ada ta'zim, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Ya, kalau kita tidak pantas kita menyebut diri kita kami. Beda kalau kami maknanya adalah kita bersama-sama. Tapi kalau seorang diri tidak pantas. Tapi kalau Allah ya sendiri mengatakan kami, itu tidak apa-apa. Allah berhak yang demikian. Contoh lain, ketika Isa ibn Maryam, mereka menyebut bahwa Isa ibn Maryam Allah sebutkan wa kalimatu alqaha ila Maryam, Nabi sebutkan dalam hadisnya wa ruhum min. Allah Subhanahu wa taala ya yang mengatakan kun fayakun, tidak fayakun. Allah yang menciptakan ruhnya Isa. Mereka memaknai itu bahwa Isa itu adalah apa? Keturunan Allah. Padahal bukan demikian. Isa sendiri yang mengatakan inni abdullah, aku ini hamba Allah. Atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Allah kasih aku Alkitab, Allah turunkan Alkitab dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Ayat-ayat demikian ya, kemudian mereka maknai dengan pemahaman mereka sendiri tanpa melihat kepada ayat yang lain. Contoh tadi inna nahnu nazzalna dzikra, padahal pada surat Al-Ikhlas Allah tegaskan qul huwallahu ahad. Allah tegaskan pada ayat selanjutnya lam yalid wa lam yulad. Ya, begitu juga pada hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain yang maknanya mujmal secara umum kemudian diambil oleh sebagian ahlul bidah, dijadikan hujah untuk perbuatan mereka atau ayat-ayat. Allah katakan qul ud'u Allah aw ud'u Rahman. Katakan wahai Nabi, berdoalah dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama Ar-Rahman. Kata mereka, kalau begitu boleh doa Allah. Ayatnya ini boleh, kata mereka. Allah. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, mereka mengambil ayat untuk apa? Melegalkan bid'ah mereka. Ini disebabkan mengikuti na'am mutasyabih. Padahal ditegaskan pada na'am nas-nas yang lain yang menjelaskan lebih terperinci. Rabi'an, sebab yang keempat, al-i'timadu 'ala al-aqlil mujarradi. Orang terjatuh pada bid'ah karena mereka bersandar diri pada akal saja, rasio saja. Pokoknya yang diikuti akal. Masuk akal diikuti, tidak masuk akal ditinggalkan. Nah, ini ahlul bidah. Ya, lihat bagaimana kaum Mu'tazilah
Mereka orang-orang yang mendahulukan, mengedepankan akal daripada nakal, daripada nas. Akhirnya jatuh pada bid'ah-bid'ah. Begitu juga aqlaniyun atau mereka kaum liberal. Mereka menyandarkan diri pada akal saja. Bahkan mereka menjadikan nas Al-Quran dan Sunnah kedua setelah akal. Fa inna man i'tamada ala aqlihi wa taraka an-nassa min al-Qur'ani was-sunnah aw min ahadihima dhalla. Kata Syekh, sesungguhnya orang yang bersandar pada akal saja dan meninggalkan nas Al-Quran dan Sunnah, atau meninggalkan salah satu dari itu, meninggalkan Al-Quran atau meninggalkan Sunnah, dhalla, pasti tersesat. Pasti tersesat. Karena akal kita ini lemah. Ya, akal yang sehat pasti akan mengikuti dalil yang sahih. Tapi akal yang sakit pasti akan menentang dalil yang sahih. Ini. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla firmankan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul ikuti, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi jauhi dan tinggalkan. Allah tidak katakan ikuti akal, tapi ikuti siapa? Ikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras iqabnya, siksanya. Mereka orang-orang yang meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi dan memilih akal mereka atau memilih hawa nafsu mereka, Allah ingatkan innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras azabnya, sangat keras siksanya. Wa qala azza wa jalla, dan juga firman Allah azza wa jalla, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pantas, tidak sepatutnya laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, apabila Allah telah menetapkan, begitu juga Rasulullah telah menetapkan satu hukum, tidak pantas bagi mereka untuk memilih yang lainnya. Ketika Allah katakan wajib, Allah perintahkan, Nabi perintahkan, tidak ada pilihan lagi, maka harus mengikuti. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti perintahnya, Allah telah menetapkan tapi dia tidak mengikutinya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia pasti tersesat dalam kesesatan yang nyata. Siapapun yang keluar dari perintah Allah, keluar dari perintah Rasulullah, pasti dia tersesat, pasti tersesat. Karena tidak ada lagi jalan kebenaran, tidak ada lagi jalan keselamatan kecuali jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka hati-hati, ini banyak ya mereka yang menyerukan akal dan akal, sehingga terutama di dunia kampus ya, banyak yang menyeru kepada akal dan akal. Bahkan mereka siap, berani untuk menolak hadis-hadis yang sahih hanya karena apa? Mengikuti akal. Khamisan, sebab yang kelima, at-taqlidu wa ta'assub. Sebab yang kelima, tersebarnya dan munculnya bid'ah-bid'ah adalah karena sebab taklid, fanatik, ta'assub. Ya, fanatik. Fa inna aktsara ahli al-bid'ah yuqalliduna aba'ahum wa masyayikhahum. Karena sesungguhnya ahlul bidah, mereka itu kebanyakan mereka karena sebab mengikuti dan fanatik kepada siapa? Nenek moyang mereka, aba'ahum, nenek moyang mereka, wa masyayikhahum, dan mengikuti guru-guru mereka. Ya, mengikuti guru-guru mereka yang menyimpang tadi. Kalau gurunya benar diikuti, tapi gurunya menyimpang karena sudah terlanjur fanatik buta, terlanjur taklid buta, ta'assub. Wa yata'assabuna limadzahibihim, dan mereka ta'assub kepada madhab mereka, ta'assub kepada kelompok mereka. Ya, bahkan sebagian mereka berani
menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah demi membela madhab mereka, demi membela golongan mereka. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla firmankan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, orang-orang yang fanatik dan taklid tadi, ittabi'u ma unzila atau ittabi'u ma anzalallahu ilaik, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Mereka enggan, kemudian mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari contoh-contoh nenek moyang kami. Lihat, orang-orang musyrik ketika diturunkan ayat Al-Quran, diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran, mereka mengatakan kami mengikuti ajaran nenek moyang kami. Akhirnya ajaran nenek moyang dilestarikan oleh kaum musyrikin, ya. Dan ini hati-hati, biasanya jawaban mereka, kami tidak berani untuk melanggar apa? Kebiasaan nenek moyang kami. Itu yang sudah kami warisi dari nenek moyang kami. Ini sama alasannya. Wa qala azza wa jalla, dan juga firman Allah azza wa jalla, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka menjawab, kami dapati nenek moyang kami, para pemimpin kami, para guru-guru kami, mereka ini berada di atas jalan kebenaran, kata mereka, dan kami ini mengikuti langkah mereka, sehingga kami tidak mau menyelisihi mereka. Ini banyak orang belajar nih, belajar di tempat turunnya wahyu, ya, faham dia, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, dia faham, dia pulang, taib, tidak bisa. Kenapa? Karena umatnya tadi sudah mewarisi, sudah mengikuti apa yang didapatkan oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya, sehingga tidak belajar lagi. Akhirnya dia pun mengikuti yang sama. Apa bedanya dengan awam yang tidak belajar dengan mereka yang belajar tadi? Sehingga sama, bahkan lebih parah karena dia tahu ilmunya, ya. Dan ini realita. Wa ahlul bidah zuyyinat lahum a'maluhum, dan ahlul bidah itu biasa mereka tertipu oleh amalan mereka. Siapa yang menipu? Syaitan. Syaitan yang menghiasi amalan mereka. Ini loh ibadah, ini loh amal saleh, ini loh taqarrub kepada Allah. Syaitan yang menipu mereka. Padahal hakikatnya itu apa? Hakikatnya bukan dari contoh Nabi. Qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah sama orang-orang yang ditipu oleh syaitan, bahwa amalan buruk mereka itu terlihat nampaknya soleh, nampaknya baik, nampaknya ketaatan. Apakah sama dengan orang-orang yang tidak tertipu? Maknanya ahlul bidah yang ditipu oleh syaitan melihat amalan mereka sebagai taqarrub, ketaatan kepada Allah, mereka tertipu. Apa sama dengan ahli sunnah yang melihat amalan mereka hakikatnya adalah bukan amal saleh? Karena amal saleh harus terpenuhi apa? Harus terpenuhi dua syarat, ikhlas wal mutaba'ah. Mereka ikhlas, masuk ikhlas benar, hatta ikhlas benar. Mereka siap mengorbankan apa? Harta mereka, waktu mereka, tenaga, pikiran mereka. Tapi yang kedua tidak terpenuhi, mutaba'ah. Tidak ada contohnya. Ya. Qala fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Sebaliknya Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka jangan engkau binasa karena kesedihan terhadap mereka. Artinya, aduh kasihan tuh orang, kasihan, sampai kita sedih, akhirnya kita binasa sebabkan mereka lah. Allah berkehendak memberikan hidayah, Allah berkehendak mencabut hidayah dari siapapun. Tugas kita memberikan nasihat, tugas kita menyampaikan dakwah. Mereka terima, walhamdulillah. Tidak terima, kita berlepas diri di hadapan Allah. Innallaha alimun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan.
Allah tahu apa yang mereka kerjakan, saleh atau bukan saleh, ketaatan atau ternyata kemaksiatan, sunnah atau itu bid'ah. Wa qala Allah azza wa jalla mubayyinan hala ahli al-bid'ah wal ahwa. Allah azza wa jalla menjelaskan keadaan ahlul bid'ah dan para pengekor hawa nafsu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana nanti wajah mereka dibolak-balikkan oleh Allah di mana? Finnar. Finnar, dalam api neraka. Yaqulun, mereka mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Aduhai kalau seandainya dahulu kami mentaati Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pembesar-pembesar kami. Kami telah mentaati, mengikuti pendahulu-pendahulu kami. Wa kubara'ana, para pemimpin-pemimpin kami. Ya, para pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka. Fa'adalluna sabil. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, kata mereka ini, mereka di mana posisinya? Dalam neraka. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, timpahkan kepada mereka, orang-orang yang menyesatkan kami tadi, azab 2 kali lipat. Wal'anhum la'nan kabira. Dan laknatlah mereka ya Allah dengan laknat yang besar. Jauhkan dari rahmat Allah sejauh-jauhnya. Ini penyesalan mereka kelak di mana? Di neraka. Disebabkan mereka tidak mentaati Allah, disebabkan mereka menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berat. Ya. Saat ini didakwahi, saat ini dinasihati. Mereka punya hujah. Kami mengikuti nenek moyang kami. Kami mengikuti pendahulu kami. Silahkan ikuti kalau itu tidak bertentangan dengan agama. Silahkan ikuti kalau itu tidak bertentangan dengan sunnah. Karena tidak semua yang dibawa nenek moyang itu salah. Ya. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, agama yang harus didahulukan. Kalau bertentangan dengan ajaran Nabi, maka ajaran Nabi yang harus didahulukan. Ya. Sadisan, yang keenam. Sebab yang keenam, mukhalatatu ahli syarr wa mujalasatuhum. Sebab yang keenam adalah disebabkan bercampur baurnya dan bermajlis dengan orang-orang yang buruk. Buruk di sini maksudnya buruk akidahnya, buruk ibadahnya. Ini kalau berkawan, bermajlis, ya, bersahabat karib dengan orang-orang yang buruk akidahnya, buruk ibadahnya, tidak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terpengaruh dan jatuh pada bid'ah. Minal asbab al-muaddiyati ila al-wuqu' fil bid'ah wa intishariha bainan nas. Termasuk dari sebab yang menjerumuskan manusia pada bid'ah-bid'ah, maka adalah disebabkan bercampur baurnya dengan ahli syarr dan bermajlis dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Wa qad bayyana Allah azza wa jalla anna al-majalisa li ahli su' yandam. Allah azza wa jalla menjelaskan bahwa persahabatan dengan ahlu syarr, orang-orang yang menyimpang, ini akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Mungkin kelihatan di dunia persahabatannya masya Allah, ya, kuat, luar biasa. Tapi kelak di akhirat mereka akan menyesali itu semuanya. Qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Pada hari nanti, hari kiamat, ya, bagaimana orang-orang zalim itu mereka menggigit tangan mereka, gigit jari. Kalau istilah orang sekarang, gigit jari, gigit tangan mereka sendiri. Yaqul, kemudian mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduh, kalau seandainya dahulu aku mengikuti jalan Rasul, aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata, sungguh celaka diriku. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Kalau seandainya aku dulu tidak berkawan dengan si fulan. Sungguh celaka aku kalau seandainya dahulu aku tidak bersahabat dengan si fulan ini.
Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da id ja'ani. Sungguh si fulan itu, sahabatku di dunia tadi, telah menyesatkanku dari mengingat Allah, dari Al-Qur'an yang telah datang kepadaku. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan syaitan tidak akan pernah menolong manusia. Karena syaitan musuh, tidak akan pernah menolong. Ya. Wa qala 'azza wa jalla. Dan juga firman Allah 'azza wa jalla, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kata Allah, kalau engkau menjumpai orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah dan pembicaraan ayat-ayat tersebut sebagai bentuk apa? Celaan, guyonan, istihza, olok-olokan, ya, atau pengingkar dan sebagainya, ayat-ayat Allah di majelis dibaca, tapi bukan dihormati, tapi untuk dihinakan. Apa kata Allah? Qala fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Maka berpalinglah, tinggalkan mereka sampai mereka berubah kembali pembicaraan tentang tema yang baik. Tapi kalau ayat Allah dijadikan olok-olokan, dijadikan bahan tawa, diremehkan di majelis tersebut, atau sunnah-sunnah Nabi diremehkan majelis tersebut, tinggalkan sampai mereka merubah pembicaraan dan tema obrolan mereka, baru silahkan balik kalau itu bermanfaat. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Hati-hati, syaitan menjadikan engkau lalai dari Al-Qur'an, lalai dari mengingat Allah, ya, maka jangan duduk dengan orang-orang zalim tersebut. Ini larangan. Sekarang ayat Allah dijadikan lelucon, kemudian kita ikut duduk di sana, ya, kemudian ikut meramaikan di sana. Tidak boleh. Ayat ini diantara larangan kita bermajlis dengan ahli bid'ah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kata Allah, dan sungguh telah diturunkan kepadamu Alkitab. An idza sami'tum ayatillah, kalau kalian mendengar ayat Allah, yukfaru biha, diingkari di situ, wa yustahza'u biha, dijadikan olok-olokan di situ, fala taq'udu ma'ahum, jangan sekali-kali duduk di majelis mereka. Ya, mereka bawakan hadis. Contoh, ma asfalul ka'baini minal izar fa finnar. Kain yang berada di mana? Bawah mata kaki, maka tempatnya di mana? Neraka. Akhirnya dijadikan bahan cemoohan, guyonan, ejekan, olok-olokan di majelis tersebut. Maka yang seperti ini, fala taqudu ma'ahum, jangan sekali-kali duduk bersama mereka. Ya, jangan duduk bersama mereka. Bawa hadis tentang perintah apa? Memanjangkan atau memelihara jenggot. Kemudian dijadikan olok-olokan di majelis tersebut. Ya, fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka merubah pembicaraan, tema obrolan yang lain. Innakum idzan mithluhum, kalau engkau duduk bersama mereka, tertawa bersama mereka, sama-sama memperolok-olok ayat, maka engkau sama saja seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, sesungguhnya Allah mengumpulkan nanti orang-orang munafik, orang-orang kafir, dikumpulkan sama-sama di Jahannam. Kumpulkan mereka. Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik sama hakikatnya. Tetapi yang munafik lebih parah lagi. Mereka sama-sama kafir. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah. Ini diantaranya orang-orang munafik hari ini memperolok-olok ayat Allah. Mereka memperolok-olok sunnah Rasulullah SAW. Zahirnya muslim, pakaiannya muslim, ya, pakaiannya muslim, dia sholat, tapi ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi diolok-olok di sana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan, ya,
persahabatan orang saleh dan orang-orang yang tidak saleh. Persahabatan berkawan dengan orang-orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, dengan orang-orang yang buruk tadi adalah bagikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski imma an yahdhik wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau kita bersahabat dengan siapa? Orang penjual minyak wangi, maka bisa saja dia akan kasih hadiah kita karena teman. Atau kalau tidak engkau akan beli. Atau kalau tidak minimal engkau akan mencium bau yang wangi. Ini bersahabat dengan orang baik. Minimal kalau kita belum bisa melakukan amalan seperti teman kita yang baik tadi, minimal kita akan terpengaruh dan mendapatkan motivasi. Kalaupun belum juga, minimal nama kita akan disebut. Si fulan temannya siapa? Si fulan. Oh, Masya Allah. Padahal kita belum bisa sampai amalan seperti mereka. Ya. Wa imma an tajida wa nafikhil kir imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha. Adapun bersahabat dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang menyimpang, itu bagikan bersahabat dengan pandai besi. Kalau kita bersahabat dengan dia, kita duduk bareng di tempat dia, apa yang akan kita peroleh? Ya, maka kita akan terbakar kain kita, atau akan bolong pakaian kita, atau kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Ini berbeda sekali dengan mereka yang bersahabat dengan orang-orang yang baik tadi. Maka pengaruh yang besar persahabatan, kawan, majlis, ini pengaruh besar sekali. Berapa banyak orang jatuh pada bid'ah disebabkan kawan. Ya, ayo ikut, dah besok lagi diajak, ayo ikut. Habis itu apa? Nggak enak, masa udah nolak 3 kali, nggak enak. Akhirnya apa? Ikut, akhirnya sudah terbiasa. Nggak enak dia meninggalkan majelis tersebut. Akhirnya pun ikut. Akhirnya jauh dan semakin jauh, lupa dia jalan baliknya. Nah, ini banyak yang terjadi. Ya, hati-hati. Baik itu persahabatan secara langsung atau persahabatan apa? Online. Ya, persahabatan online. Nah, ini juga bahaya pengaruhnya. Karena syubhat-syubhat ahlul bidah ini halus yang bisa menyesatkan kita, waliyadzubillah. Selanjutnya, sabi'an, yang ketujuh. Sebab yang ketujuh dari sebab-sebab munculnya bid'ah dan tersebarnya bid'ah di tengah-tengah masyarakat, sukutul ulama'i wa katmul ilmi. Para ulama yang dia harusnya tugasnya adalah menyampaikan ilmu, dia diam. Sukutul ulama yang punya ilmu diam, tidak mau menjelaskan, tidak mau menyampaikan, tidak mau mengingatkan. Waqitmul ilmi, dan menyembunyikan ilmu. Ini diantara sebab mereka tahu kok itu syirik, mereka tahu itu bid'ah, mereka tahu itu tidak diajarkan oleh Nabi, tapi diam. Ada apa di balik diamnya mereka? Kenapa mereka diam? Padahal mereka tahu, mereka hafal ayat dan hadisnya. Ya, kenapa mereka diam? Akhirnya disitulah masyarakat menganggap, oh, si fulan ini kan alim, si fulan ini udah gelarnya tinggi, tapi dia diam atas perbuatan kita, berarti ini benar. Emang dia siapa? Kalau Nabi boleh, maka itu menjadi sunnah takririyah. Tapi dia manusia biasa, tidak bisa. Ya. Min asbab intisharil bid'ah wal fasad bainan nas. Diamnya ulama, diamnya orang yang punya ilmu dan menyembunyikan ilmu, tidak mau menyampaikan tadi, menjadi sebab tersebarnya bid'ah dan kerusakan di tengah-tengah manusia. Qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla firmankan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan, dari petunjuk-petunjuk, setelah jelas itu semuanya kepada manusia pada Alkitab, mereka sembunyikan itu semuanya. Apa kata Allah? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maka mereka berhak untuk mendapatkan laknat Allah dan laknatnya orang-orang yang melaknat.
mereka akan dilaknat oleh Allah, mereka akan dilaknat oleh manusia karena mereka menyembunyikan isi Al-Quran, mereka menyembunyikan al-haq, mereka tidak mau menyampaikan. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang mau bertaubat, wa aslahu, dan membenahi diri mereka, wa bayyanu, dan mau menjelaskan. Nah, kalau dia mau bertobat, kemudian dia perbaiki dirinya, kemudian dia jelaskan kepada umat hak, batil, tauhid, syirik, dijelaskan. Faulaika atubu alaihim, kata Allah, maka mereka itulah aku akan memberikan taubat, menerima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku maha menerima taubat lagi maha penyayang. Berarti ada kejujuran dari mereka, mau bertobat dengan taubat dan nasuha, mau membenahi diri dan mau menjelaskan al-haq kepada manusia, maka Allah akan menerima taubatnya. Wa qala azza wa jalla, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ada tidak orang menjual ayat-ayat dengan harga murah? Ada. Bahkan mereka menjual agama dengan harga murah, mereka menjual akidah dengan harga murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, mereka hakikatnya telah memakan api di dalam perut mereka. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah tadi, dengan dunia, maka mereka hakikatnya memakan api di dalam perut mereka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, karena mereka menyembunyikan al-haq. Mereka tidak mau menyampaikan Al-Quran, tidak mau menyampaikan isi dakwah Nabi SAW yang telah mereka ketahui. Mereka sembunyikan. Imma alasannya tidak enak, imma alasannya pengaruh duniawi atau jabatan, atau umatnya. Ini bahaya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumuna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji terhadap orang-orang yang diberi Alkitab, diturunkan Alkitab kepada mereka, agar mereka menjelaskan isi kitab itu kepada manusia, dan mereka tidak menyembunyikannya. Fanabaduhu wara'a dhuhurihim, ternyata mereka melemparkan ke belakang mereka, artinya membatalkan perjanjian itu. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka menukar Alkitab dengan harga yang murah. Fabi'sa ma yashtarun, sungguh buruk sekali, murah sekali, jelek sekali apa yang mereka tukar dari ayat-ayat Allah dengan harga yang murah itu. Waqad awjaba Allahu ala ta'ifatin minal ummah ad-da'watu ila Allah azza wa jalla, ay ad-da'wata ila Allah azza wa jalla. Sungguh Allah telah mewajibkan kepada umat ini untuk berdakwah, menyampaikan agama. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Allah wajibkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan. Apa yang kita bisa, kita lakukan. Mencegah dari kemungkaran. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ulaika humul muflihun, itulah golongan orang-orang yang beruntung. Maka di antara kunci keberuntungan adalah mendakwahkan kebaikan, adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas ustaz, tapi kita semuanya punya tugas bersama-sama untuk menyampaikan kebaikan. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Maka rubahlah dengan tangannya. Kita melihat kemungkaran di rumah kita, kita sebagai kepala rumah tangga, maka kita wajib. Kita sebagai orang yang diberi amanah, penanggung jawab di sebuah perusahaan atau sebuah tempat, maka kita punya kewajiban di sana untuk merubah kemungkaran tersebut, karena kita mampu, ya, kita mampu merubah tersebut dengan tangan kita. Fa illam yastati' fa bilisani. Tapi kalau kita tidak mampu, kita sebagai rakyat ada kemungkaran yang kita tidak mampu merubah dengan tangan kita, karena itu kewajiban siapa? Penguasa yang punya kekuasaan di sana, maka kita mengingkarinya dengan apa? Dengan lisan kita. Kita beri nasihat orang yang melakukannya, atau kita kasih nasihat siapa? Penguasanya, atau kita sampaikan kepada yang pihak yang berwajib. Fa illam yastati' fa biqalbi. Ternyata kita tidak mampu memberi nasihat kepada pelaku-pelakunya, tidak mampu juga datang kepada penguasa, tidak bisa juga melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena kita khawatir terancam nyawa kita. Apa yang kita lakukan? Fa biqalbi, dengan hati, ingkari kemungkaran, doakan, ingkari dan doakan. Wa dzalika ad'aful iman. Karena yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Wa hadzal hadits yubayyinu anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajiban 'ala kulli ahadin 'ala hasbi hadhihi darajat. Maka hadis ini jelas, ya, menjelaskan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib bagi setiap kita, 'ala kulli ahad, bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita mampu dengan tangan sebagai orang yang berkuasa, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Nah, ini tidak ada ceritanya tidak mampu dengan hati. Semuanya pasti mampu dengan hati. Ya, tidak ada cerita oh saya tidak mampu hati saya, tidak. Karena tidak ada yang tahu hati kita. Ya, maka ini derajat yang paling rendah. Tapi kita wajib sesuai dengan kemampuan kita. Ada? Baik, melanjutkan sedikit lagi terkait poin yang ketujuh ini. Al-Musannif, penulis rahimahullah, beliau membawakan hadis selanjutnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Kata Nabi, tidaklah seorang nabi siapapun dia yang diutus pada umat-umat sebelumku kecuali setiap nabi itu memiliki hawariyun. Siapa hawariyun? Pembela setia. Dia tulus membela nabinya. Wa ashab, dan para sahabat-sahabatnya dari umatnya. Yaquduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Mereka mengerjakan sunnah-sunnah nabinya dan mereka mengikuti perintah nabinya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu datanglah suatu kaum setelah mereka, ya, setelah selesai masa mereka, suatu kaum yaquluna ma la yaf'alun, yang hobinya mereka berbicara tapi mereka tidak mengerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka mengerjakan amalan tapi mereka hakikatnya tidak diperintahkan. Ya, datang satu kaum yang mereka berbicara tapi tidak dikerjakan. Kemudian mereka mengerjakan tapi tanpa ada perintah. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka barang siapa yang berjihad dengan tangannya, baik itu jihad di sini adalah berdakwah, mengingkari kemungkaran dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, berikan nasihat, mendakwahi, fahuwa mu'min, maka dia mu'min. Wa man jahadahum biqalbi, dan barang siapa yang berjihad dengan hatinya, fahuwa mu'min, maka dia mu'min.
wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Dan setelah itu tidak ada lagi keimanan meskipun seberat biji apa? Sawi. Ini hati paling rendah derajatnya. Maka tidak ada kata saya tidak mampu untuk mengingkari. Masih ada hati. Tapi jangan langsung ke hati. Masih ada apa? Cara yang pertama tadi. Hati, dalam hati kita mengingkari jelas. Wajib. Kemudian kita mengingkarinya dengan apa? Tangan. Tidak mampu baru dengan lisan. Nah, hati yang paling akhir derajatnya. Tapi pengingkaran hati, ya dari awal kita sudah mengingkari dari hati. Cuma tidak boleh. Sudahlah, yang penting hati aja lah. Berarti dia sudah apa? Sudah lepas tangan dari tidak. Ya. Wa Nabi Hurairah, hadis terakhir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamah, uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar." Kata Nabi, barang siapa yang ditanya satu ilmu, satu hukum, ya, sedangkan dia tahu ilmunya, dia tahu hukumnya, tapi ternyata dia menyembunyikan, dia tidak mau menyampaikan. Orang itu sedang butuh ilmu, sedang butuh jawaban, dia tahu, tapi dia sengaja menyembunyikannya, dia tidak mau menyampaikan al-haq. Uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Maka kelak pada hari kiamat dia akan dibungkam dengan cambuk dari api neraka. Sebagai menyebutkan mereka akan dipukul dengan cambuk api neraka. Nah, ini tidak boleh hadis ini kemudian pas lagi ujian dibawa ke ustadznya. Ustadz, ini jawabannya apa? Ustadz bilang tidak mau ngasih jawaban. Bawain hadis nih. Hati-hati ustadz, hadis ini tidak boleh. Ini mutasyabih ini nanti. Ya, seperti itu. Nah, ini sebab yang ketujuh. Orang yang punya ilmu dia diam, tidak mau menyampaikan al-haq. Orang punya ilmu dia tidak mau mengingkari kemungkaran, sedangkan dia mampu. Dia tidak mau menyampaikan, memberi peringatan tentang bahaya-bahaya bid'ah. Akhirnya orang menganggap diamnya orang yang punya ilmu tadi adalah suatu kebenaran, sebagai pembenaran atas perbuatan mereka. Ini diantara sebab-sebab tersebarnya dan munculnya bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang dari sebab-sebab selanjutnya. Wallahu a'lam. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau tanyakan? Cukup? Dari Putri tidak ada? Tayyib, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.